Terkadang, tanda-tanda keberuntungan bukan datang dari langit yang terbuka, tapi dari hati yang mulai gelisah dan tak lagi puas dengan hidup yang biasa-biasa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian dan keberkahan senantiasa menyertai langkahmu hari ini. Semoga rezekimu hari ini lancar, hatimu lapang, dan apapun yang kamu perjuangkan, Allah mudahkan jalannya. Selamat datang di channel Janji Jiwa, tempat di mana kita membahas rahasia-rahasia kehidupan yang mungkin selama ini kamu rasakan, tapi belum kamu sadari maknanya. Di sini, bukan sekadar bicara uang, tapi kita akan menelusuri energi, intuisi, dan tanda-tanda spiritual yang sering menjadi petunjuk bahwa kekayaan besar sedang mendekat. Nah, apakah akhir-akhir ini kamu sering merasa gelisah tanpa sebab? Merasa seolah hidup sedang bergeser, ada sesuatu yang berubah, tapi belum kamu pahami sepenuhnya. Atau mungkin kamu mengalami kejadian-kejadian kecil yang tampak biasa, namun membuatmu merasa seperti sedang disiapkan untuk sesuatu yang besar. Jika iya, bisa jadi itu bukan kebetulan. Bisa jadi, uang besar sedang mengintaimu. Tapi bukan uang yang kamu kejar, melainkan uang yang sedang ditarik oleh getaran jiwamu yang sedang naik level. Di video ini, kita akan bahas tanda-tanda itu. Tapi tenang, jangan skip dulu, karena kita akan kupas satu persatu dengan pembahasan yang dalam, menyentuh, dan membuka cakrawala pikiran. Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama. Karena mungkin, ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupmu. 1. Kamu tiba-tiba gelisah tanpa sebab jelas. Pernahkah kamu merasakan gelisah, cemas, atau merasa tidak tenang, padahal tidak ada satupun hal buruk yang sedang terjadi? Kamu tidak sedang sakit, tidak sedang bermasalah dengan siapapun, tidak ada tagihan mendesak, tidak ada konflik apapun, tapi dadamu sesak. Seakan ada yang mendesak dari dalam, tapi kamu tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Ini bukan sekadar gangguan emosi biasa. Ini adalah panggilan spiritual, sebuah sinyal bahwa jiwamu sedang bergerak naik. Gelisah tanpa sebab adalah gejala umum ketika energi dalam diri kita sedang tidak sinkron lagi dengan kenyataan saat ini. Ini terjadi karena frekuensi jiwamu meningkat. Kamu sedang berada di perbatasan antara kehidupan lama dan takdir barumu. Seperti ulat yang gelisah dalam kepompongnya karena sedang bersiap menjadi kupu-kupu. Proses itu tidak nyaman, tubuhmu tetap, lingkunganmu belum berubah, tapi batinmu sudah menerima panggilan untuk naik. Dalam dunia energi dan vibrasi, setiap manusia memiliki gelombang. Ketika kamu mengalami perubahan besar, alam bawah sadarmu bisa merespon duluan sebelum pikiranmu sadar. Karena itulah kamu gelisah, bukan karena ada masalah, tapi karena energi besarmu sudah mulai aktif. Jiwa dipanggil, bukan untuk menderita, tapi untuk bangkit. Uang besar, keberlimpahan, kesuksesan, semua itu datang dari ruang yang lebih tinggi. Maka kamu harus meninggalkan zona nyamannya dulu, dan rasa gelisah adalah sinyal bahwa proses itu sedang dimulai. Coba perhatikan, biasanya rasa gelisah ini muncul pada malam hari. Saat dunia hening dan tubuhmu diam. Di saat itu, jiwamu berbicara. Ia memberitahu bahwa kamu sedang disiapkan untuk rezeki yang lebih tinggi. Tapi tidak semua orang peka. Banyak yang salah sangka, mereka kira ini hanya overthinking, lalu mencoba melupakannya. Padahal, siapa yang berani mendengarkan gelisah ini, akan menemukan pintu perubahan. Kalau kamu merasakannya, jangan lawan. Hadapi, duduk tenang, tarik napas dalam, dan tanyakan dalam hati, apa yang ingin disampaikan oleh rasa ini. Mungkin kamu akan tergerak untuk membuat perubahan kecil, bangun lebih pagi, membersihkan ruangan, menghubungi seseorang, menulis ide yang selama ini tertunda. Dan dari situlah perubahan besar bisa dimulai. 2. Kamu mulai merasa tak cocok lagi dengan lingkungan lama. Salah satu tanda paling nyata bahwa jiwamu sedang naik level adalah, hal-hal yang dulu kamu nikmati, kini terasa membosankan. Orang-orang yang dulu kamu anggap seru, kini terasa berisik. Tempat yang dulu membuatmu nyaman, kini terasa sempit. Bahkan, kegiatan yang dulu membuatmu tertawa kini seperti tidak berarti apa-apa. Kenapa bisa begitu? Karena frekuensi energimu sedang naik. Jiwa yang naik level akan mengalami ketidaksesuaian dengan hal-hal yang memiliki getaran lebih rendah. Ini bukan berarti kamu sombong atau tidak bersyukur. Ini adalah proses alami, seperti seekor ikan yang tiba-tiba mulai tumbuh kaki, bukan karena dia membenci air, tapi karena dia ditakdirkan untuk menjelajah daratan. Banyak orang merasa bingung ketika mengalami fase ini.
Mereka merasa bersalah karena mulai menjauh dari teman-teman lama. Mereka tidak tahu kenapa tiba-tiba tidak nyaman berada di lingkungan tertentu. Tapi justru itulah petunjuk penting bahwa alam sedang menggesermu ke tempat yang lebih tinggi. Misalnya, kamu dulu nyaman nongkrong hingga malam, ngobrol ngalor ngidul, tertawa tanpa arah. Tapi sekarang kamu merasa jenuh. Ingin pulang lebih cepat, ingin waktu lebih produktif. Atau dulu kamu suka mengeluh bersama rekan kerja, tentang bos, gaji, tekanan. Tapi sekarang kamu mulai diam. Bukan karena tidak peduli, tapi karena kamu tahu, mengeluh hanya memperpanjang penderitaan. Lingkungan adalah cermin frekuensi. Ketika kamu naik, maka dunia sekeliling akan mulai terasa sempit. Seperti pakaian yang tak muat lagi. Dan itu bukan kesalahan siapapun. Itu pertanda kamu sedang dipindahkan ke medan yang lebih besar. Lingkungan lama tidak salah, hanya saja kamu tidak ditakdirkan untuk tinggal di sana selamanya. Kalau kamu sedang merasakannya, jangan panik. Jangan buru-buru menjauh juga. Tapi sadari satu hal, takdir besar membutuhkan medan baru. Jadi pelan-pelan, mulai perhatikan siapa saja yang tetap cocok denganmu. Siapa yang masih mendukung pertumbuhanmu. Dan siapa yang justru menahannya. Ini waktunya kamu memfilter ulang siapa yang pantas masuk ke kehidupan barumu nanti. 3. Muncul dorongan kuat untuk meningkatkan diri. Mungkin kamu tidak tahu dari mana datangnya, tapi tiba-tiba saja ada dorongan besar dalam dirimu untuk menjadi lebih baik. Tiba-tiba ingin belajar hal baru, membeli buku yang dulu kamu anggap membosankan, ikut seminar, nonton video edukasi, atau sekadar memikirkan ulang tujuan hidupmu. Inilah panggilan transformasi sejati. Bukan dari luar, bukan karena disuruh orang lain, tapi dari dalam. Dorongan ini seperti bara yang menyala dari hatimu. Kamu mulai merasa bosan dengan stagnasi. Kamu mulai mempertanyakan, masa aku begini terus? Kamu mulai percaya bahwa kamu layak untuk sesuatu yang lebih besar, walau belum tahu bentuk pastinya. Ini adalah fase penting, karena saat dorongan ini muncul, itu berarti alam bawah sadarmu sudah bersiap menerima kapasitas lebih. Kamu sudah diberi izin oleh semesta untuk membawa lebih banyak berkah, ilmu, dan rezeki. Tapi untuk bisa menerima, kamu harus layak dulu. Dan kelayakan itu dibentuk dari usaha peningkatan diri. Ingat, rezeki besar tidak jatuh ke sembarang orang. Ia datang ke wadah yang siap menampung. Maka dorongan untuk belajar ini bukan hal biasa. Ini tanda bahwa jiwamu sedang diperbesar agar siap menerima. Maka jangan abaikan, sekecil apapun keinginanmu untuk belajar, ikuti. Walau hanya nonton satu video tentang mindset. Walau hanya baca 5 halaman buku. Walau hanya mencoba satu rutinitas baru setiap pagi. Bahkan bisa jadi, kamu mulai merasa tertarik pada hal-hal yang dulu kamu anggap tidak penting. Dulu kamu tidak peduli soal pengelolaan keuangan, sekarang kamu belajar budgeting. Dulu kamu cuek soal bisnis, sekarang kamu cari tahu soal investasi. Semua itu bukan kebetulan, itu panggilan energi. Pintu rezeki sedang dibuka, dan kamu sedang dibentuk untuk memasukinya. Namun ingat, dorongan untuk upgrade diri tidak selalu mulus. Akan ada rasa malas, keraguan, godaan untuk kembali ke zona nyaman. Tapi kamu harus tahu, zona nyaman adalah tempat mati pelan-pelan. Kalau kamu bisa melawan rasa malas hari ini, maka kamu sedang menyusun takdir besarmu untuk tahun-tahun ke depan. 4. Hal-hal lama mulai pergi dari hidupmu. Yang pergi bukan kehilangan, tapi pembersihan. Ketika kamu memasuki fase jiwa terpilih, kamu akan menyadari bahwa ada begitu banyak hal yang tiba-tiba pergi dari hidupmu. Ini bukan sebuah kebetulan, ini adalah proses pembersihan semesta. Orang-orang yang dulunya dekat denganmu, yang menjadi tempat curhat, atau bahkan yang dulu kamu cintai, perlahan menjauh. Mungkin tanpa sebab yang jelas. Mungkin dengan konflik yang kamu sendiri tak mengerti bagaimana bisa terjadi. Jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Karena kenyataannya, ini adalah momen di mana energi yang tidak lagi sejalan harus dilepaskan. Kamu sedang naik level, kamu sedang berada dalam jalur yang lebih tinggi. Dan untuk bisa melangkah ke tempat baru, kamu tidak bisa membawa beban lama. Pekerjaan yang lama tiba-tiba membosankan, atau bahkan hilang. Sahabat dekat yang biasanya menyenangkan, mendadak terasa toksik. Rutinitas harian yang dulu membuat nyaman, kini justru membuat sesak. Ini bukan kamu yang berubah menjadi buruk. Ini kamu yang disiapkan untuk kehidupan baru, kehidupan yang lebih sejalan dengan jiwamu yang sedang berkembang. Rezeki besar butuh ruang,
Dan semesta tahu, ruang itu hanya akan tersedia jika yang lama dibereskan terlebih dahulu. Seringkali kita mempertahankan yang lama karena takut kehilangan. Tapi kamu harus sadar bahwa kehilangan itu kadang adalah bentuk kasih sayang tertinggi dari Tuhan. Karena dengan melepas, kamu bisa membuka tanganmu untuk menerima. Ini seperti menggenggam batu saat kamu hendak diberi emas. Kamu takkan bisa menerima emas jika tanganmu masih erat memegang batu. Mungkin kamu merasa sendiri, mungkin kamu menangis di malam hari. Tapi percayalah, fase ini bukan akhir, ini awal dari perubahan. Kamu sedang ditransformasi, jiwa dipoles, lingkungan disaring, dan setiap kehilangan yang kamu alami, akan diganti dengan sesuatu yang lebih selaras, rezeki yang lebih bersih, hubungan yang lebih jujur, dan peluang yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 5. Sering mendapat kemudahan dan pertolongan tak terduga. Ketika langkahmu sejalan dengan takdir, semesta ikut membukakan jalan. Ada saat di mana kamu mulai merasakan hal-hal yang aneh, tapi menyenangkan. Misalnya, kamu terlambat, tapi transportasi datang tepat waktu. Kamu sedang butuh uang, lalu ada tawaran pekerjaan atau bantuan dari arah yang tak terduga. Kamu takut tak bisa menyelesaikan sesuatu, tapi tiba-tiba datang orang yang menawarkan solusi, tanpa kamu minta. Itu bukan kebetulan, itu tanda bahwa jalanmu sedang dibukakan. Ingat ini, ketika jiwa dipilih, maka kehidupanmu akan mulai dipermudah. Tapi bukan berarti kamu takkan menghadapi tantangan. Justru, kamu akan menghadapi tantangan besar, tapi kamu tak pernah sendiri. Akan selalu ada pertolongan, selalu ada pintu yang terbuka, bahkan sebelum kamu sempat mengetuknya. Kemudahan ini adalah bentuk sambutan dari semesta. Alam sadar kolektif mengenali bahwa kamu telah naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Maka, resonansi kehidupan mulai berubah. Yang tadinya kamu harus susah payah mengejar, kini mulai datang kepadamu. Yang dulunya terasa buntu, kini seolah mengalir. Orang-orang mulai hadir dalam hidupmu dengan niat baik. Kesempatan mulai menghampirimu dengan waktu yang tepat. Seolah dunia mengatakan, akhirnya kamu datang. Juga ke jalur ini, kami sudah menunggu. Kemudahan ini bukan karena kamu beruntung semata, tapi karena kamu selaras. Selaras dengan panggilan jiwamu, selaras dengan misi hidupmu, selaras dengan energi rezeki yang telah lama menantimu. Maka jangan heran jika semuanya jadi terasa ajaib. Jangan merasa rendah diri saat orang bilang kamu beruntung. Karena hanya kamu yang tahu, bahwa di balik kemudahan itu, ada perjuangan panjang. Ada air mata, ada kehilangan, tapi sekarang, semesta membalas semuanya dengan jalan yang terbuka lebar. 6. Intuisi dan feeling jadi lebih tajam. Jiwa yang bersih akan mendengar lebih banyak dari suara hening. Kamu mulai merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirimu. Tapi bukan fisik, bukan pula sekadar pikiran, tapi rasa. Kamu jadi tahu mana yang baik, mana yang buruk, bahkan sebelum kamu punya bukti logis. Itu bukan halusinasi, itu adalah intuisi. Dan ketika jiwa mulai dibimbing ke jalur yang benar, intuisi akan jadi kompas utamamu. Kamu mungkin pernah berkata, aku nggak tahu kenapa, tapi rasanya tempat ini nggak cocok. Aku belum kenal orang ini, tapi hatiku nggak nyaman. Aku nggak punya alasan kuat, tapi aku yakin harus ambil kesempatan ini. Dan anehnya, ketika kamu mengikuti rasa itu, hasilnya selalu benar. Itulah tanda bahwa kamu sedang terhubung dengan sumber. Entah kamu menyebutnya Tuhan, semesta, atau energi ilahi, kamu sedang terhubung. Kamu mulai mendengar pesan-pesan halus yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang bersih. Intuisi ini adalah alat paling berharga dalam perjalanan menuju rezeki besar. Karena rezeki yang sejati tak selalu datang dalam bentuk yang mencolok. Kadang ia tersembunyi di balik keputusan kecil. Kadang ia hadir dalam pilihan yang terlihat sederhana, tapi menentukan nasib besar ke depan. Intuisi yang tajam membuatmu memilih dengan tepat. Kamu tahu kapan harus diam, kapan harus bicara, kapan harus pergi, meski masih cinta, dan kapan harus bertahan, meski belum melihat hasilnya. Di titik ini, kamu tak perlu terlalu banyak tanda-tanda luar. Karena tanda terbesarnya sudah ada di dalam. Hati dan jiwamu jadi antena spiritual. Dan ketika kamu mulai mempercayai suara hati itu, kamu akan sampai ke tempat yang benar, meski tanpa peta. 7. Ujian datang bertubi, tapi hatimu justru lebih tenang. Saat dunia memberi ujian,
hatimu merasa damai, itulah tanda jiwa yang sedang dipersiapkan untuk rezeki besar. Pernahkah kamu merasa seperti segala sesuatu di sekitarmu mulai terasa sangat berat? Mungkin ada masalah yang datang satu persatu, semua yang kamu rencanakan tampaknya berantakan. Semua hal yang kamu kira sudah berada di jalur yang benar, tiba-tiba menjadi sangat rumit. Namun, yang paling aneh adalah, meski semua terasa sulit, hati kamu justru merasa lebih damai dari sebelumnya. Sebuah perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seperti ada keyakinan dalam dirimu bahwa segala sesuatu ini hanya sebuah ujian. Sebuah proses untuk menguatkanmu dan mempersiapkanmu untuk sebuah rezeki yang jauh lebih besar. Ini adalah salah satu tanda besar dari jiwa terpilih. Saat ujian datang bertubi-tubi, kamu mungkin merasa sangat tertekan, namun ada ketenangan dalam dirimu yang tidak bisa diganggu-gugat. Rasanya seperti kamu tahu bahwa apapun yang terjadi, kamu akan baik-baik saja. Kamu tahu bahwa ini adalah jalan yang harus dilewati. Kenapa ini terjadi? Karena semesta sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang luar biasa. Kamu sudah cukup kuat untuk menerima rezeki besar, tetapi sebelum itu, kamu harus melewati tantangan-tantangan yang datang untuk menguatkan fondasi hatimu. Ujian yang datang bukan lagi terasa sebagai beban, tetapi sebagai proses alami dalam hidup. Kamu mulai menerima tantangan ini dengan lapang dada, bahkan tanpa takut kehilangan. Ada sebuah kedamaian yang muncul dari dalam dirimu, yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang sedang dibentuk untuk menerima kekayaan dan keberuntungan besar. Pada titik ini, kamu sudah tidak takut lagi menghadapi kegagalan. Bahkan kegagalan itu sendiri menjadi guru yang berharga. Kamu tahu bahwa setiap kegagalan adalah langkah menuju kemenangan yang lebih besar. Kamu mulai menyadari bahwa semesta tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuanmu untuk menghadapinya. Dan yang paling menakjubkan, ketika kamu melalui ujian-ujian ini dengan hati yang tenang, kamu mulai merasakan bahwa pintu-pintu besar mulai terbuka satu persatu. Semua rasa cemas dan takut yang dulu menguasai dirimu mulai hilang. Kamu sudah siap menerima keberuntungan besar yang selama ini kamu tunggu-tunggu. 8. Kamu mulai melihat visi besar yang sebelumnya tak pernah terbayangkan. Saat jiwamu terpilih, pandanganmu terhadap dunia berubah, dan kamu mulai melihat potensi yang sebelumnya tersembunyi. Ini adalah titik kulminasi dari perjalananmu. Semua yang terjadi sebelumnya, perubahan energi, kemudahan, ujian yang datang, membentuk dirimu menjadi seseorang yang jauh lebih sadar akan potensi diri. Kamu mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Pikiranmu yang dulu terbatas kini mulai terbuka. Kamu melihat kesempatan yang dulu tak terbayangkan, sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih luas daripada apa yang pernah kamu impikan sebelumnya. Visi besar yang kamu miliki sebelumnya mungkin hanya sebatas impian yang tidak pernah tersentuh. Mungkin kamu pernah memimpikannya memiliki usaha besar, menjadi seorang pemimpin, atau bahkan memberikan dampak positif yang besar pada dunia. Namun, saat ini, impian itu bukan lagi sekadar angan-angan, itu menjadi sangat nyata dan penuh dengan kemungkinan. Semesta sedang menunjukkan padamu bahwa kamu lebih dari sekadar apa yang kamu lihat di cermin. Kamu lebih dari sekadar pekerjaan yang kamu lakukan, atau peran yang kamu jalani sekarang. Kamu adalah seseorang yang ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Pada titik ini, kamu akan mulai merasakan bahwa setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian dari rencana besar yang lebih tinggi. Bahkan pilihan kecil yang kamu buat hari ini bisa membawa dampak besar di masa depan. Kamu mulai merasa bahwa kamu sedang bergerak menuju suatu tujuan yang lebih besar dan lebih mulia, sesuatu yang melebihi sekadar materi atau kepentingan pribadi. Visi besar ini bukan sekadar mengenai uang atau kekayaan, meskipun itu bagian dari perjalanan. Lebih dari itu, ini tentang misi hidup yang lebih besar, tentang meninggalkan warisan yang tak ternilai harganya. Ini tentang menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada diri sendiri, tentang memberi manfaat kepada orang lain, dan tentang mencapai potensi tertinggi yang mungkin kamu miliki. Kamu mulai melihat dirimu sebagai seorang pemimpin, bukan hanya seorang pengikut. Kamu mulai menyadari bahwa kamu bisa menginspirasi orang lain, memimpin mereka menuju tujuan yang lebih besar. Dunia ini, yang sebelumnya terasa penuh dengan batasan dan keterbatasan, kini terasa terbuka lebar, penuh dengan peluang dan kemungkinan tak terbatas. Kamu merasa bahwa tak ada yang tidak mungkin. Perubahan cara pandang ini adalah tanda bahwa kamu sedang bersiap untuk menerima rezeki yang jauh lebih besar. Rezeki yang datang tidak hanya dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk kesempatan untuk tumbuh,
untuk memberi, dan untuk mewujudkan impian besar yang lebih besar dari diri kita sendiri. Ketika kamu mulai melihat visi besar ini, kamu akan merasa semakin dekat dengan tujuan hidupmu. Kamu mulai percaya bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar, bahkan ketika dunia di sekitarmu tampak penuh tantangan. Visi besar ini memberi arah yang jelas, menginspirasi langkah-langkahmu menuju masa depan yang cemerlang, di mana kamu akan menemukan bahwa segala sesuatu yang kamu alami adalah bagian dari persiapan untuk menerima keberuntungan yang luar biasa. Kedelapan poin yang telah kita bahas bukanlah sekadar pengalaman sehari-hari yang biasa. Mereka adalah sinyal-sinyal halus yang menunjukkan bahwa semesta tengah bekerja, bahwa ada rezeki besar yang mengintaimu, menunggumu dalam dimensi waktu yang tepat. Tapi untuk bisa menerimanya, kamu harus disiapkan terlebih dahulu, dan proses persiapan ini tidak selalu nyaman. Namun dari rasa gelisah hingga ujian bertubi-tubi, semua itu memiliki satu tujuan, membentuk dirimu menjadi pribadi yang pantas menerima limpahan keberuntungan besar.